Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode ke-7 dari season kedua. Nah, pada episode sebelumnya itu Jura berhasil kabur berkat Boruto walaupun harus bertarung sebentar melawan Madara dan Obito. Di satu sisi, setelah kembali ke desa Konoha, Naruto dan Sasuke yang berada di kedai ramen mendapati kerusuhan yang terjadi di tempat tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana di luar toko ramen Ichiraku. Terlihat Naruto dan Sasuke terkejut melihat ada salah satu orang yang menyerang orang lain menggunakan pisau. Karena hal tersebut, salah satu dari mereka pun tewas akibat serangannya. Di sisi lain, Naruto langsung melesat dan menelan orang yang memegang senjata tersebut. Dengar wajah marah, Naruto berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang orang lain? Kau akan dijatuhkan hukuman berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang." Ketika Naruto menahan orang itu, dia bergumam sendiri karena telah berhasil menghabisi orang yang menghabisi putrinya. Orang itu berkata, "Akhirnya mati juga kau, Willy." Mendengar hal tersebut, Naruto pun mulai sadar bahwa orang ini memiliki trauma terhadap pelaku yang menghabisi putrinya. Tak lama setelah itu, salah satu kenalan orang yang mati itu berteriak dan berlari ke arahnya. Sambil menangis tidak percaya, orang itu terus menyebutkan nama Rei. Mendengar nama Rei secara berulang, Naruto pun semakin heran dan berkata, "Rei, tunggu. Apa orang itu namanya adalah Rei?" Kenalannya membalas, "Benar." Di sisi lain, orang yang ditahan Naruto mulai memberontak dan berteriak dengan berkata, "Penipu. Namanya adalah Willy. Dia adalah pembunuh putriku." Mendengar hal tersebut, kenalan orang itu pun syok dan membalas, "Kau gila. Penjahat bernama Willy sudah ditangkap 1 minggu yang lalu. Lalu sudah jelas orang ini bukanlah pelakunya. Cirinya saja sudah beda jauh." Adegan pun beralih memperlihatkan sudut pandang pelaku tersebut. Terlihat dia pun melihat bayangan Willy di tubuh Rei yang telah tewas. Tak sampai di sana, fisiknya terus berganti dari satu orang ke orang yang lain. Karena hal tersebut, pelaku itu semakin stres dan mengakui kesalahannya. Melihat insiden tidak bisa tersebut, Naruto pun semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Sasuke mendekati Naruto dan berkata, "Setelah kuamati, sepertinya orang ini melihat wujud yang berbeda dari orang itu." Mendengar penjelasan Sasuke, Naruto membalas, "Apa maksudmu, Sasuke?" Sasuke melanjutkan perkataannya, "Maksudku dia melihat satu individu dengan entitas yang berbeda. Tapi kenyataannya individu itu adalah entitas itu sendiri." Mendengar jawaban Sasuke, Naruto pun semakin heran dan tidak mengerti. Karena Naruto masih bingung, Sasuke pun mulai kesal dan menghela napas. Sasuke berkata kembali, "Contoh sederhananya seperti ini. Orang-orang melihatku adalah Uchiha Sasuke. Tapi dari sudut pandangmu, kau melihat aku sebagai orang lain. Misalnya Kawaki." Setelah dijelaskan panjang lebar, Naruto pun akhirnya mengerti. Naruto berkata, "Jadi apa yang menyebabkan bisa melihat seperti itu? Apakah ini penyakit mental?" Sasuke membalas, "Kita bisa tanyakan Sakura soal masalah ini." Adegan pun beralih ke Kawaki yang meninggalkan taman Konoha. Ketika Kawaki hendak pergi, Boruto berkata, "Hei Kawaki, kau mau pergi kemana?" Kawaki membalas, "Mau aku pergi kemanapun itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan melakukan segala cara untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Tidak ada peraturan shinobi yang bisa menghalangi jalanku. Bisa dibilang, ini adalah jalan ninjaku." Sambil menoleh ke arah Boruto, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, 2 orang itu akan ikut denganku." Ketika Boruto mulai protes, Koji tiba-tiba berkata, "Biarkan Boruto, lebih baik begitu daripada 2 Uchiha itu bersama kita." Mendengar jawaban Koji, Kawaki pun memasang raut wajah yang dingin dan berkata, "Sepertinya ini sesuai rencanamu, kasih Koji." Setelah mengatakan hal tersebut, Madara, Obito, dan Kawaki pun pergi. Setelah mereka pergi, Boruto menoleh ke arah Himawari dan berkata, "Kau boleh pergi, Himawari." Himawari membalas, "Baiklah, aku juga ingin membantu ibu di rumah."
Terlihat Himawari pun pergi sambil melambaikan tangan ke arah Saruto yang digendong Mitsuki. Setelah semua benar-benar aman, Boruto menatap ke arah Kashin Koji dengan tajam. Boruto berkata, "Katakan semuanya pada aku tentang apa yang kulihat di teknik Jipo." Di sisi lain, Mitsuki pun hanya memperhatikan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Koji terdiam sejenak dan membalas, "Ada beberapa hal yang tidak bisa kuceritakan padamu. Ini bukan soal kematian siapapun, jadi akan kuberitahu poin besarnya saja. Akan terbagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan bumi dan menyelamatkan semua orang tanpa ada yang dikorbankan. Diisi oleh kau, aku, dan teman-temanmu. Kubu kedua adalah orang yang ingin mempertahankan bumi seperti kubu pertama. Namun perbedaannya adalah mereka menggunakan cara ekstrim dan tidak ragu untuk membunuh siapapun yang dianggap berbahaya. Kubu ini diisi oleh Kawaki, Uchiha Madara, dan Uchiha Obito. Dan kubu terakhir adalah orang-orang yang ingin menghancurkan bumi dari dunia ini dan juga menghabisi sekutu dari kubu pertama. Target utamanya adalah Kabuto. Pemimpin dari kubu ini adalah seorang Otsutsuki. Namanya adalah Seryo Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Boruto dan Mitsuki pun terkejut. Boruto berkata, "Seryo Otsutsuki? Bagaimana mungkin ada Otsutsuki lagi? Bukankah semuanya sudah musnah?" Koji membalas, "Entahlah. Aku juga tidak tahu apa penyebabnya. Kurasa dia adalah dalang dari insiden petir yang terjadi sebelumnya." Mendengar jawaban Koji, Boruto tampak kesal karena Otsutsuki terus berdatangan dan tidak ada habisnya. Setelah Boruto menenangkan pikirannya, Boruto berkata, "Lalu bagaimana dengan para Shinju?" Mendengar hal tersebut, Koji memperhatikan Boruto sejenak dan membalas, "Aku tidak bisa menceritakannya. Intinya tidak ada korban jiwa. Itu saja." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto mendapatkan panggilan dari tim sensor. Tim sensor berkata, "Tuan Boruto, Anda dipanggil ke rumah sakit oleh Nyonya Hokage dan Hokage ke-7. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Baiklah, aku dan Mitsuki akan segera ke sana." Adegan pun beralih memperlihatkan Boruto dan Mitsuki yang sedang berjalan menuju ke rumah sakit Konoha. Mitsuki berkata, "Entah kenapa aku merasakan bahwa musuh kalian ini jauh lebih kuat dari yang pernah kita hadapi sebelumnya. Aku merasa salah satu dari kita mungkin akan mati dan tidak bisa hidup kembali." Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto yang sedang menggendong anaknya membalas, "Aku mengerti tentang kekhawatiranmu tentang masalah ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Otsutsuki ini bukan dewa Otsutsuki seperti diriku dan Kawaki. Kita bisa melawannya dengan mudah." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun keluar dari tubuh Boruto sambil berkata, "Aku sependapat dengan Mitsuki. Kau tidak boleh menganggap remeh lawanmu." Melihat Momoshiki yang keluar, Boruto berkata, "Memangnya kau dulu tidak begitu?" Mendengar jawaban Boruto, Momoshiki sedikit kesal dan membalas, "Lupakan itu. Aku serius, Boruto. Kau mungkin sudah melawan beberapa dewa Otsutsuki hingga melawan Otsutsuki Shibai. Namun perlu kutekankan, Boruto, alam semesta ini masih menyimpan banyak misteri. Jadi kau perlu berhati-hati dan jangan sampai lengah." Mendengar hal tersebut, Boruto menatap ke arah langit. Boruto berkata, "Entahlah, apapun itu aku akan mengalahkannya. Meski nyawaku ini yang akan menjadi taruhannya." Adegan pun beralih ke Naruto dan Sarada yang sedang melihat proses pengecekan pelaku yang menghabisi orang yang bernama Rei. Terlihat Sakura dan tim medis lainnya mulai mengecek psikologis orang tersebut. Ketika mereka sedang fokus memperhatikan Boruto, Momoshiki, dan Mitsuki pun akhirnya tiba ke tempat Sarada. Dengan raut wajah yang bingung, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Naruto membalas, "Tadi aku melihat pertengkaran di kedai ramen hingga menimbulkan 1 korban jiwa. Dia melihat orang yang bernama Rei sebagai orang lainnya di mana dia adalah pembunuh putrinya. Namun sebenarnya orang yang dilihatnya bukanlah orang yang dia cari." Mendengar Boruto diam terus, Naruto pun tersenyum dan berkata kembali, Maaf, mungkin penjelasanku terlalu sulit untuk dipahami." Namun Boruto tiba-tiba membalas, "Aku mengerti. Contoh sederhananya seperti ini kan. Dari sudut pandang orang-orang, mereka melihatku sebagai Boruto. Tapi dari sudut pandang ayah, kau melihatku sebagai orang lain. Misalnya Kawaki. Apa itu benar?" Mendengar penjelasan Boruto, Naruto pun tidak percaya bahwa dia bisa paham secepat itu. Naruto membalas, "Ya, jawabannya tepat sekali.
Jadi seperti yang kalian lihat, sekarang sedang dicek apakah orang ini mengalami gangguan jiwa atau penyakit mental lainnya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sakura pun akhirnya keluar dari ruangan pasien dan menemui Naruto dan yang lain. Dengan wajah yang bingung, Sakura berkata, "Aku tidak melihat bahwa orang ini mengalami gangguan jiwa atau penyakit mental. Baik secara fisik maupun non-fisik tidak ditemukan keanehan." Mendengar penjelasan Sakura, semua orang pun bingung. Boruto berkata, "Jadi apakah ini pengaruh genjutsu?" Sambil menghela napas, Sakura membalas, "Sayangnya kami sudah mengeceknya dengan cakra dan tidak menemukan tanda-tanda genjutsu pada orang itu." Sambil menoleh ke arah Momoshiki, Boruto berkata, "Apa kau tahu sesuatu?" Momoshiki membalas, "Kenapa tidak tanya pada orang yang ada di sebelah sana?" Ternyata Kasen Koji mengikuti Boruto secara diam-diam. Melihat Koji, Boruto berkata, "Paman Koji." Dengan wajah yang dingin, Koji berkata, "Ini bukanlah genjutsu biasa. Ini adalah senjutsu Shinoisa." Mendengar hal tersebut, semua orang pun heran. Boruto membalas, "Shinoisa? Siapa yang melakukannya?" Koji melanjutkan perkataannya, "Seryo Otsutsuki. Dialah dalang dari semua ini. Senjutsu ini bisa memanipulasi pikiran dan hati seseorang. Jika seseorang itu memiliki trauma, akan sangat mudah untuk mengendalikannya. Tapi senjutsu ini tidak akan mempan pada orang yang tidak memiliki trauma atau sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sebentar lagi akan terjadi kerusuhan besar di desa Konoha." Adegan pun memperlihatkan Otsutsuki Seryo baru saja turun ke bumi. Terlihat dia melirik ke arah desa Sunagakure. Dan adegan pun habis sampai di sini.